Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nova Rata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa salawat ke atas Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Udah lama banget ya gak upload video. Alhamdulillah malam ini dikasih kesempatan buat bikin video. Jadi pada video kali ini aku mau bahas tentang persiapan untuk akhwat ketika mau keluar masturah, khususnya akhwat ya. Jadi banyak sekali, enggak juga sih banyak. Jadi ada beberapa yang nyaranin buat upload video perlengkapan tentang masturah. Mungkin khususnya untuk akhwat ya. Jadi alhamdulillah hari ini ada kesempatannya. Sebenarnya kalau aku sendiri belum pernah yang namanya keluar masturah. Karena aku belum pernah ada pengalaman masturah. Aku nanya-nanya nih ke teman atau mbak aku yang beliau ini pernah ikut masturah, ikut waktu almarhum suaminya ini masih ada, ketika beliau ini suka khuruj keluar gitu beberapa hari, dan suaminya ini pokoknya selalu aja keluar gitu ya untuk dakwah, tujuannya untuk dakwah. Jadi aku pernah nanya nih, Mbak, apa saja ya Mbak ya perlengkapan kalau wanita itu ya, akhwat itu mau keluar masturah. Di sini beliau menjawab sebenarnya gak ada perlengkapan yang istimewa sih sebenarnya ya, biasa aja yang apa selayaknya kita bawa ketika kita itu mau bepergian gitu. Selain aku nanya sama Mbak Santi namanya, aku juga searching di Google dan aku ada nemu beberapa artikel lah, 1 atau 2 kemarin ya, dan lumayan cukup sulit ya untuk informasi tentang persiapan aja yang wajib atau setidaknya yang harus kita bawa, terutama untuk akhwat ketika keluar masturah, ketika kita itu mau melakukan perjalanan jauh ataupun dekat. Nah di sini aku mau langsung saja ya kasih tahu ke teman-teman semuanya, dan aku juga catat ini apa saja karena aku nggak mau nanti lupa gitu ya. Ini ada beberapa sesuatu atau barang yang perlu kita perhatikan atau yang harus kita wajib bawa ketika mau keluar masturah. Yang pertama, gamis atau abaya. Jadi gamis atau abaya ini ya sangat penting diperhatiin ketika mau keluar masturah. Untuk jumlahnya terserah ya, tergantung kita mau berapa banyak. Tapi kalau untuk hanya keluar beberapa hari saja, biasanya kalau di tempat aku di desa itu paling singkat 3 hari, dan nggak tahu, kurang tahu juga ya kalau paling lamanya itu berapa hari. Gamis minimal deh kalau untuk akhwat, minimal 2 abaya atau gamis. Boleh gamis, diutamakan gamis yang warna hitam, karena hitamlah yang menjadi sepertinya kayaknya hitam ya, harus hitam ya, kayak kebanyakan kalau yang aku tahu ketika akhwat itu keluar masturah. Ada beberapa yang nyaman gamis atau abaya yang ada depannya itu ada kayak
belah dua apa ya, kayak buka pintu gitu. Karena untuk mempermudah ketika kita itu mau melangkah atau transportasi apapun ya. Ada juga yang nyaman, abaya kurung saja. Dan aku sarankan sebaiknya gamis yang tidak menyisir lantai karena khawatirnya terkena hadas atau itu kan biar selalu suci ya, biar kita itu sholat nggak ribet harus lepas baju dulu atau ganti baju dulu, supaya mempermudah kita ketika kita datang waktu sholat langsung sholat. Usahakan gamis atau abayanya jangan transparan dan membentuk lekuk tubuh. Jangan juga pakai abaya atau gamis yang aksesorisnya itu yang lumayan rame. Usahakan yang sederhana saja dan usahakan yang sebaik-baiknya itu yang nggak banyak aksesoris lah, polos gitu ya, itu aja polos, nggak ribet ketika kita itu mau melangkah. Karena kalau dekat biasanya kan tuh kalau masroh yang dekat ada juga yang melewati perairan ya, kalau hanya provinsi atau yang melewati kayak sungai besar atau laut gitu, biar mudah melangkah gitu ya dalam perjalanan. Yang kedua, jilbab cadar atau purdah atau nikob. Sebenarnya ini terserah kita juga mau pakai yang apa ya. Mau langsung ada purdah atau nikob saja ya silahkan. Usahakan jangan transparan dan minimal bawa 2 lembar, satu untuk pemakaian di perjalanan dan satunya untuk ganti. Itu minimal ya. Selebihnya silahkan mau berapa yang kita mau bawa. Aku saranin di sini sebaiknya jilbab langsung purdah ada itu ya, atau cadar safar. Nah kayak gini, ini alhamdulillah masya Allah, review cadar safar dulu. Alhamdulillah banget ya Allah, aku dikasih rezeki untuk buat beli cadar safar ini, dan ini sepanjangnya lumayan panjang, harganya lumayan murah, bahannya bahan sifon. Ini adalah cadar safar. Jadi ketika kita di perjalanan, apalagi ada angin, insya Allah nggak akan melayang-layang atau kebuka tersingkap sehingga dilihat oleh yang bukan mahram kita ya. Beda dengan nikob. Kalau nikob apalagi nikob yang bandana saja, itu kalau melayang-layang itu mudah sekali juga untuk terbuka. Jadi boleh jilbab langsung purdah atau cadar sapar atau cadar Yaman juga boleh. Tapi aku saranin untuk jilbab sapar atau jilbab yang langsung purdah tadi, yang langsung kayak gini. Jadi ini adalah cadarnya, purdahnya. Ini bisa dibuka ya. Ketika kita mau makan tuh bisa dibuka. Usahakan bawa cadar layar atau cadar layar. Usahakan bawa cadar layar lagi untuk ketika kita makan. Boleh dipakai di dalam atau dipasangkan ketika kita mau makan. Nah ini ya. Ini aku pakai cadar layar lagi di dalamnya. Nah, ini dagunya sini karet. Masya Allah ini bagus banget, gak transparan, alhamdulillah, nggak ngap yang pastinya ya. Dan aku suka sekali nipetnya. Ini adalah cadar safar. Ini rekomendasi banget buat yang mau bepergian jauh. Yang namanya juga cadar safar ya. Jadi ini dia nempel ke sini. Kalau nikob, kita itu harus ketika kita di bandara misalnya mau keluar negeri lah,
imigrasi gitu, kita harus memperlihatkan wajah ke petugas imigrasi. Makanya kalau pakai niqab harus yang pastinya kesingkap semuanya. Tapi kalau cadar kayak gini kita bisa hanya menyingkapkan setengah dari cadar saja segini. Jadi tidak perlu membuka semuanya bagian burdah. Tapi ada juga yang imigrasinya itu hanya cukup melihat bagian mata. Jadi ketika mau pergian, apalagi mau kayak melewati imigrasi, kita mau ke safar keluar gitu ya, jangan ditutup matanya, biar mereka petugas bisa melihat langsung dari mata. Jadi kalau ada yang mau pakai cadar full face itu bagus juga, tidak ada masalah, yang penting menutup. Terus yang ketiga adalah sandal atau sepatu. Terserah ya ini. Kalau biasanya pakai sandal silahkan. Tapi usahakan tidak pakai yang tidak licin. Tapi usahakan pakai yang tidak licin saat dipakai kaos kaki. Kalau pilih sandal tali juga nyaman. Tapi jangan bikin repot ya. Maksudnya jangan sandal tali yang bikin repot gitu, mau lepas mau pasang buat kita repot. Buat repot kita ketika mau memasang atau melepaskannya ya. Saran dari aku juga di sini ya, sepatu flat shoes, pakai sepatu flat shoes bahan yang karet, karena bahan karet ini bahan yang tahan air. Jangan lupa bawa sandal jepit, persiapan ketika kita mau ke toilet. Karena biasanya di toilet persinggahan itu atau di rumah warga itu ada banyak yang tidak menyediakan sendal ketika mau ke toilet. Terus yang keempat adalah tas. Mau tas apapun terserah, tapi untuk perjalanan jauh enaknya pakai ransel atau selempang. Jadi jangan yang tas jinjing gitu ya. Jadi enaknya tuh pakai tas ransel sandang belakang itu atau yang selempang. Usahakan jangan yang banyak pernak-perniknya ya tasnya itu, jadi yang biasa aja. Jadi nggak menambah beban dari tas itu sendiri. Isinya ya biasanya kalau mau bepergian, apa yang kita butuhkan ketika kita mau bepergian. Contohnya mukena, Al-Quran, jilbab ganti, gamis, niqab, dan lain sebagainya, atau buku dan lain-lain gitu ya. Nah, karena ini dalam perjalanan, usahain jangan terlalu banyak bawa ganti pakaian, termasuk abaya. Karena itu bisa memberatkan kita juga. Kalau ada yang dipakai, yang diganti, maksimal lah 4 lah ya, mungkin kurasa ya, karena aku belum pernah keluar Masuro. Ini hanya perkiraan aku saja ya. Jangan ada benda tajam dan bawa cairan yang isinya lebih dari 1000 atau 100 gram ya, karena akan disita petugas bandara kalau keluar negeri. Kalau kita di dalam negeri tak masalah lah ya. Yang kelima, Al-Quran. Yang sepasti kita harus bawa Al-Quran buat mengisi waktu luang kita. Ketika kita lagi ada waktu senggang, kita bisa membuat amalan kita dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillahnya jika kita punya hafalan Al-Quran yang banyak, tapi yang hanya hafal beberapa, Masya Allah, aku saranin bawa Al-Quran. Jangan kalau mau bawa HP ya silahkan ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau mau baca Al-Quran melalui HP, kalau kita misalnya masturahnya keluar daerah, keluar negeri lah, atau keluar daerah yang pakai pesawat, itu di pesawat kita nggak bisa pegang HP, dilarang pegang HP. Jadi kalau ada Al-Quran ya enaknya pakai Al-Quran ya. Yang terakhir, buku.
Buku ini juga untuk mengisi waktu luang, terserah ya mau buku apa, buku masak, buku tentang istri-istri Rasul, tentang wanita-wanita solehah zaman dulu, pokoknya buku-buku yang bermanfaat. Jadi informasi ini aku sumbernya itu dari Google ya. Lebih dan kurangnya aku tambahin. Insya Allah semoga bermanfaat ya buat teman-teman atau teman-teman yang punya istri atau kakak adik yang mau masturah. Ini cukup bermanfaat mungkin ya. Dan semoga yang mau masturah, yang ada rencana mau masturah, mau keluar, dipermudahkan dakwahnya, Masya Allah, dilancarkan segala perjalanan, segala urusannya ketika mau dakwah. Kalau Kak Nafa gimana? Kalau Kak Nafa di rumah saja ya, dan aku juga ya belum pernah ya masturah ya. Nggak tahu ya masturah apa enggak ya. Insya Allah lah, mungkin kalau ada takdirnya keluar masturah, pengen deh, kayaknya aku tuh pengen banget lihat orang-orang yang keluar masturah. Teman aku pernah ada yang ikut suaminya keluar gitu, dan kayak Mbak Santi ceritanya ya enak sekali ya keluar masturah, bertemu teman-teman istri-istri dari yang keluar tadi yang dakwah, mereka juga ikut dakwah, Masya Allah ya. Ya mungkin itulah sedikit informasi dari aku tentang persiapan apa saja sih yang harus dipersiapkan ya ketika akhwat mau keluar masturah. Semoga bermanfaat. Buat yang baru gabung ke channel aku, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kalau untuk keluar negeri misalnya ya, karena yang masturah ini kayak orang-orang India, ya orang India itu kan kalau masturah, keluar masturah ya pasti keluar negeri, karena kan tablik ya. Kalau mau